kita lanjutkan ya. Pada asam nukleat itu ada suatu teori yang dikenal dengan teori dogma sentral, di mana proses pembentukan protein dengan mengubah DNA menjadi RNA kemudian menjadi asam amino melalui dua proses yang dikenal dengan nama transkripsi dan translasi ya. Jadi teori dogma sentral ini terdiri dari dua proses. Yang pertama, transkripsi merupakan proses mengubah DNA menjadi RNA, dan translasi merupakan proses mengubah RNA menjadi protein. Nah, ini dua prosesnya, itu ada DNA melalui proses transkripsi menjadi mRNA, kemudian diubah lagi menjadi protein melalui proses translasi dan akan diekspresikan melalui sifat atau karakter makhluk hidup. Bisa morfologinya atau bisa juga dengan karakter psikologinya. Nah, hubungan DNA ini sangat erat sekali di dalam kehidupan ya, sama seperti CD player ya, dia bisa membunyikan musik karena ada digital musik informasi di dalam CD. Begitu juga dengan manusia, dia akan bisa hidup jika terjadi proses teori dogma sentral tersebut, di mana DNA diubah menjadi RNA dan kemudian membentuk protein, karena sebagian besar dari tubuh manusia ini terdiri atas yang namanya protein. Protein ini yang nanti akan mempengaruhi morfologi maupun psikologi ya dari makhluk hidup. Juga ini morfologinya sangat berbeda sekali, dipengaruhi oleh yang namanya asam nukleat DNA dan RNA tadi. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi asam nukleat adalah dengan menggunakan teknik PCR. PCR merupakan teknik perbanyakan atau amplifikasi DNA ya, dan sangat berperan dalam membuat salinan DNA yang terdapat di dalam sel, termasuk DNA bakteri dan virus. Ya, saya yakin Anda semua sudah pernah mendengar istilah PCR, terutama sejak pandemi corona ini, karena salah satu teknik untuk mendeteksi keberadaan virus corona dengan menggunakan teknik PCR ini. Dengan adanya PCR, keberadaan DNA akibat infeksi bakteri atau virus akan bisa dideteksi dan akhirnya membantu diagnosa untuk penyakit tersebut. Nah, ini PCR itu mampu membuat salinan DNA sampai jutaan kali. Ini juga merupakan dasar dari pengaplikasian alat NAT ya, untuk membaca DNA yang terdapat pada komponen darah. Tahapan PCR itu sendiri itu ada yang pertama denaturasi, pemisahan rantai DNA, annealing, penempelan primer, dan ekstensi pemanjangan oleh enzim. Denaturasi, pemisahan, tadi sudah saya jelaskan kalau DNA itu dia ikatannya rangkap, maka ikatan hidrogen yang terdapat pada DNA akan dipisahkan dengan menggunakan suhu ya atau panas. Setelah terpisah, maka dilakukan penempelan dengan biotin untuk membentuk DNA target ya. Nah, yang terakhir ada tahap akhir di mana terbentuk dua tiruan dari sekuen target. Siklus PCR diulang ya. Misalnya 1 kali PCR dia akan menghasilkan 2 kopian DNA, 2 menjadi 4, 3 jadi 8, 4 jadi 16 dan seterusnya. Aplikasi PCR ini sangat penting sekali ya untuk mengetahui suatu asam nukleat atau DNA seseorang ya. Misalnya untuk forensik DNA finger, untuk mengetahui sidik jari dapat dianalisa secara PCR, atau bisa mengamplifikasi daerah tertentu DNA yang terinfeksi penyakit, seperti PCR yang digunakan untuk
mengetahui keberadaan virus corona pada tubuh seseorang. Juga bisa mengetahui hubungan kekerabatan ya, dengan mengetahui asal nukleat dari masing-masing orang tersebut. Nah, sekian materi hari ini tentang asam nukleat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.